Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Pancasila, Idealitas dan Realitas Moralitas. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Nur Ikhwan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu ada Jiana Daulaya, Haidar Faras, Linda Sofiana, Muhammad Aris Ashar, Quratul Ayuni, Qanaatul Fikriya, dan Galih Atika Anggraini. Langsung saja kami persilakan kepada semua materi untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan. Materi pertama, relevansi Pancasila. Apakah Pancasila masih relevan dengan perkembangan keadaan atau telah diusangkan zaman? Pancasila di era sekarang tetap relevan sebagai ideologi kebangsaan. Kemerdekaan yang diraih harus dipertahankan dengan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, beragama, gotong royong, permusyawaratan, dan keadilan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Bagaimana Pancasila bisa dijadikan sebagai realitas bangsa Indonesia? Sejarah menyebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dirancang oleh para founding father, diantaranya yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta yang tergabung dalam suatu badan yang bernama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan konstitusi dan ideologi dasar negara Indonesia, rumusan pedoman dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Realitas yang terjadi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, mulai dari polemik yang terjadi, seperti hukum politik yang tidak menentukan titik keadilan pada kasus korupsi di negeri ini, para calon legislatif yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya sendiri, dan tingginya angka KKN, sedangkan lapangan pekerjaan di Indonesia itu masih kurang. Dalam perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak terjadi penyimpangan implementasi nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai fungsi regulatif dan konstitutif. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai 3 dimensi, di antaranya yaitu dimensi idealitas dan dimensi realitas. Dimensi idealitas adalah dimensi yang menjelaskan bahwa suatu ideologi itu perlu mengandung cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan dimensi realitas adalah dimensi yang nilai-nilai ideologinya bersumber dari nilai-nilai yang nyata hidup di dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya hubungan Pancasila, idealitas, dan realitas terhadap moralitas masyarakat. Moralitas merupakan segi kepribadian yang dibutuhkan seseorang dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dengan cara adil, harmonis, dan seimbang. Perilaku moral dibutuhkan demi terwujudnya susunan kehidupan yang teratur, seimbang, tertib, dan harmonis. Moral juga menjadi kendali seseorang dari setiap sikap dan tingkah lakunya. Dan moral juga mempunyai keterkaitan yang kuat dari setiap individu untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Perilaku moral
juga diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Idealitas dan realitas Pancasila merupakan ideologi dari dimensi-dimensi yang diperlukan sebagai syarat ideologi yang baik. Dimensi idealitas mencerminkan Pancasila yang mampu membakar semangat masyarakat untuk terus-menerus mempunyai cita-cita, menjunjung tinggi, dan mengamalkan Pancasila sebagai suatu gagasan bangsa yang ideal. Dengan seperti itu, maka Pancasila sebagai ideologi nasional, nilai-nilainya mampu beradaptasi dengan peralihan. Hal ini sangat penting untuk disadari. Supaya apa? Supaya seluruh anak bangsa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menatap masa depan dan bergaul secara bebas dalam pentas dunia yang terus berubah tanpa keraguan sedikitpun. Dengan menyadari itu semua, sejatinya Pancasila dapat dikenal kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, agar mereka dapat memahami ideologi Pancasila ini secara baik. Dimensi realitas merupakan nilai-nilai dasar yang ada dalam ideologi untuk itu yang mencerminkan realitas atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat tempat ideologi itu lahir atau pertama kali ideologi itu muncul. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat yang baik harus mempunyai kepribadian yang baik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik pula. Republik Indonesia akan menjadi kuat, kokoh, dan jaya jika Pancasila telah benar merasuk ke dalam jiwa masyarakatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia akan selalu dekat dengan yang namanya kebudayaan. Hal ini disebabkan karena manusia yang hidup beriringan dengan waktu yang cukup lama. Ternyata hal ini terdapat hubungannya yang saling mempengaruhi antara manusia dan kebudayaan di satu pihak dan negara. Jika sistem ketatanegaraan dan kebudayaan masyarakat diwarnai oleh semangat yang sama, maka masyarakat dan negara akan dapat hidup bahagia, jaya sentosa, dan sejahtera. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat yang selalu bersikap bijak, taat akan aturan yang berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, bagaimana eksistensi Pancasila sebagai ideologi nasional? Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat dan kebudayaan luhur. Pancasila memiliki pandangan yang universal dan merangkul dari segala arah, sehingga tidak heran jika Pancasila ditetapkan sebagai ideologi bangsa yang menjadi pandangan, pedoman, dan falsafah negara Indonesia. Dalam sejarahnya, untuk mempertahankan eksistensi, Pancasila mengalami banyak pergolakan. Namun kenyataannya, setelah segala pergolakan yang terjadi, Pancasila tetap eksis sebagai ideologi bangsa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah Pancasila juga disebut sebagai ideologi yang tahan banting dan kian relevan dengan berkembangnya zaman. Dengan adanya Pancasila ini, Indonesia masih bisa menyatukan ribuan pulau, suku, dan bahasa yang ada. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi tentunya. Salah satunya adalah KKN, korupsi, dan ketidakadilan pembangunan yang hanya dilakukan di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Untungnya, Pancasila mempunyai 3 dimensi dasar yang bisa mengalahkan Pancasila dan luas mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya dimensi idealitas, dimensi realitas, dan dimensi normatif. Moralitas sangatlah penting untuk menciptakan kedamaian hidup. Selain menjadi kendali diri, moral juga memiliki keterikatan antar individu yang membedakan baik dan buruknya sesuatu. Terbentuknya sosial masyarakat yang baik dan berkembang tidak lain merupakan peran dari moral itu sendiri. Pancasila mempunyai pandangan yang universal dan merangkul dari segala arah. Tak heran jika Pancasila ditetapkan sebagai ideologi bangsa yang menjadi pandangan, pedoman, dan falsafah negara Indonesia.
Tentunya, Pancasila mengalami banyak pergolakan dalam sejarahnya yang bertujuan untuk merobohkan eksistensinya. Pergolakan-pergolakan seperti pemberontakan PKI dan Madiun menjadi beberapa upaya dalam melengsar Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam mempertahankan kedudukannya, paham-paham komunisme, liberalisme, dan khilafah juga menjadi ujian terberat bagi Pancasila sendiri. Beruntungnya, Pancasila masih bertahan sampai sekarang dan akan terus bertahan jika pandangan masyarakat bisa memahami makna mendalam dalam Pancasila. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.